It's okay. Don't worry. I'm a cop. Why you go? Damn. Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Blue Streak. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini dibintangi oleh beberapa pemain senior, seperti Martin Lawrence, Luke Wilson, Graham Beckel, dan komedian senior Dave Chappelle. Sebelum masuk ke pembahasan alur cerita filmnya, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton filmnya secara langsung, agar bisa mendapatkan sensasi keseruan dan candaan khas tahun 90-an dengan lebih baik. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Blue Streak. All around you. Film dibuka dengan memperlihatkan mbak-mbak cantik yang sedang menggenggam sebuah tongkat bersinar. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok pencuri yang sedang mencuri. Mereka beranggotakan Miles dan Eddie yang akan bertugas untuk mengambil barang yang hendak mereka curi, Dick yang bertugas untuk mengambil alih dan mengawasi CCTV keamanan, serta Tully, seorang perampok pemula yang bertugas untuk mengawasi keadaan gedung dari dalam mobil. Selesai melakukan persiapan, Eddie menjatuhkan ludahnya ke tempat yang akan mereka rampok untuk keberuntungan. Setelah berhasil memasuki tempat barang yang akan mereka curi tersimpan, Miles mencoba untuk membobol brankas lapis baja terkuat di dunia itu. Miles menggunakan bor khusus dan beberapa alat canggih lainnya. Open sesame. Ternyata, isi dari brankas itu adalah sebuah permata. Merasa Miles tidak memerlukan bantuannya lagi, Eddie pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke atap gedung. Sekembalinya Eddie, Dick malah mengatakan jika ia ingin mengambil permata curian mereka itu untuk dirinya sendiri saja. Lantas, Dick menembak Eddie hingga terjatuh ke atas mobil polisi yang kebetulan sedang berjaga. Tak lama, para polisi langsung berdatangan ke tempat tersebut. Come here, gorgeous. Mendengar banyak suara sirine polisi dari luar gedung, Miles langsung bergegas kabur dari tempat itu. Ketika sampai di atas gedung, Dick menodongkan pistol dan memaksa Miles untuk menyerahkan berlian itu kepada dirinya. Miles pun dengan terpaksa memberikan berlian curian mereka kepada Dick. Demi menghindari kejaran polisi yang datang, Miles langsung melarikan diri dari gedung tersebut. Ternyata, tas yang diberikan Miles kepada Dick adalah tas kosong. Sementara, berliannya masih berada di tangan Miles. Kemudian, Miles masuk ke dalam saluran AC sebuah gedung yang baru akan dibangun dan menempatkan berlian itu di dalamnya. Tak lama berselang, para polisi datang dan langsung menangkap Miles. I'm a carpenter. See, I was working. You're under arrest. You have the right to remain silent. Stand your rights. You understand your rights? Saat dirinya dibawa polisi, Miles melihat tubuh Eddie yang sudah tewas. Sementara itu, Dick dan Tully berhasil kabur. 2 tahun kemudian, Miles akhirnya keluar dari penjara. Setelah bebas, Miles langsung menemui pacarnya yang bernama Wati. Miles, you think about me? Think about you all the time. Sesampainya di tempat itu, Wati langsung marah kepada Miles. Sebab, Miles yang merupakan seorang perampok mengaku sebagai karyawan bank kepada Wati. Wasn't that a sign?
Well, I know you couldn't stand it. You told me you were a banker. No, bank robber. Yes, Tentu saja, Wati langsung mengakhiri hubungan mereka dan mengusir Miles dari rumahnya. don't do me like this. Siangnya, Miles pergi ke tempat dirinya menyimpan berlian dulu. Sesampainya di tempat itu, betapa kaget dan kesalnya Miles ketika mengetahui jika tempat itu telah menjadi kantor polisi. How you doing? Is this really a police station? Of course. Miles mencoba memasuki kantor polisi tersebut dan mendapatkan sebuah ide tentang bagaimana caranya ia bisa menyusup ke bagian dalam gedung. Menggunakan rambut dan gigi palsu, Miles menyamar menjadi seorang pengantar pizza. Miles meminta izin kepada polisi yang berjaga untuk mengantarkan pizza itu ke lantai 3, tepatnya di bagian pencurian dan pembunuhan. Tetapi polisi itu melarangnya, sebab ia tahu jika tidak ada orang di kantor yang sedang memesan pizza. Oleh karena itu, Miles menitipkan pizza bawaannya kepada salah satu detektif pemula yang bernama Carlson. Carlson sendiri merupakan orang yang polos sekaligus lugu. Terbukti dari dirinya yang dengan mudah mempercayai semua perkataan Miles. Ternyata di tengah obrolan mereka tadi, Miles sempat-sempatnya mencuri kartu identitas milik Carlson untuk bisa masuk ke bagian dalam kantor polisi tersebut. Demi menyempurnakan rencananya, Miles mendatangi salah seorang temannya yaitu Paman Ijul. Di mana Miles meminta Paman Ijul untuk merubah isi dari kartu identitas Carlson yang ia curi menjadi identitas dirinya. Keesokan harinya, berkas dan lencana palsu yang dipesan oleh Miles agar ia bisa menyamar menjadi polisi telah selesai dikerjakan oleh Paman Ijul. Setelah semua persiapannya selesai, Miles masuk ke dalam kantor dengan cukup santai. Sesampainya di lantai 3, Miles langsung pergi ke toilet wanita untuk masuk ke dalam saluran udara. Di sisi lain, terlihat Carlson yang sedang menginterogasi seorang kriminal. Kriminal itu meminta agar borgolnya dilonggarkan. Sialnya, saat Carlson melonggarkan borgolnya, kriminal itu malah melarikan diri ke toilet wanita tempat Miles berada. Saat di toilet, kriminal itu malah ditendang Miles hingga terjatuh. Tak lama berselang, Carlson beserta teman-temannya juga sampai di tempat tersebut dan melihat tersangka mereka sudah tergeletak. Kemudian, Miles mengaku sebagai polisi pindahan kepada kepala polisi di kantor tersebut yaitu Rizzo. Ketika Rizzo melihat saluran udara yang sedang terbuka, Miles mengatakan jika ia memergoki tersangka itu ingin melarikan diri lewat saluran udara dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Di sini, Miles menyamarkan namanya menjadi Malone. Rizzo salut dengan semua prestasi Miles yang tertera di berkas palsu buatan Paman Ijul tersebut. Dengan semua prestasi itu, Rizzo menugaskan Miles menjadi rekan Carlson yang merupakan polisi pemula polos yang baru saja naik pangkat. I thought I was gonna be assigned to a desk right up in here. Like you know, you belong on the street. Tugas pertama mereka pada hari itu adalah untuk menyelidiki sebuah kasus pencurian. Right up front if you want. Sesampainya di toko ban, Miles dan Carlson bertemu dengan pemilik toko yang memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Sang pemilik toko mengatakan jika ia telah kehilangan 3 lusin velg seharga $5.000 tadi malam dalam waktu super singkat. Setelah melakukan sedikit pengamatan, Miles yang merupakan seorang pencuri handal mengetahui bahwa pemilik toko itu telah berbohong. If I was a thief, skylight. Yep, just cut the alarm. Why take your time? Oh, why would I take my time? It's heavy. 3 pasang velg yang cukup berat tidak mungkin tercuri dalam waktu super singkat seperti yang dikatakan oleh sang pemilik toko. Frank, hush. Okay, because you know better. Come on. I'm the man, Frank. Come on. Miles mencurigai sebuah truk yang terparkir di depan toko. Ketika Miles ingin membuka box di truk itu, sang pemilik toko terlihat agak panik. Ternyata semua barang yang hilang tersimpan di dalam truk tersebut. Ya, pemilik toko itu memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian demi bisa mendapatkan uang ganti rugi. Dengan ini, Miles dan Carlson telah berhasil menyelesaikan satu kasus di hari pertama mereka bekerja. Mengetahui jika Carlson mengemudi dengan sangat pelan, Miles meminta agar dirinya saja yang mengendarai mobil polisi itu. Di sepanjang perjalanan, Miles mengendarai mobil itu secara ugal-ugalan.
Miles pun merasa begitu senang bisa mengendarai mobil secara ugal-ugalan tanpa takut ditilang oleh polisi. Bahkan, Miles menggunakan fitur-fitur dari mobil polisi itu untuk berbuat semena-mena kepada warga yang melintas di jalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil yang menabrak sebuah hydrant di dekat Alphamidi. Lantas, Carlson langsung turun dari mobilnya untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan Miles masuk ke dalam Alphamidi itu untuk membeli obat mencretnya. Tiba-tiba datang perampok bersenjata yang ingin menjara tempat tersebut. Untung saja pemilik minimarket memiliki pistol dan adegan tembak-tembakan pun terjadi di tempat tersebut. Di tengah kerusuhan itu, Miles malah dengan santainya duduk sambil mengkonsumsi sebungkus momogi rasa jagung bakar. Ketika Miles menodongkan pistolnya ke perampok itu, betapa terkejutnya Miles melihat jika orang itu adalah Tully, rekan seperjuangannya ketika mencuri berlian sewaktu dulu. Tak ingin Tully membongkar penyamarannya, Miles meminta Tully kabur lewat pintu belakang agar ia tidak tertangkap oleh para polisi. Di tengah kepungan para polisi, Tully dan Carlson sedikit melakukan aksi tembak-tembakan. Take him out from the roof. Yeah. No! What are you doing here, man? Who's he talking to? Hallucinating, smoking that shit. He's high. Untuk mengatasi kejadian itu, Miles mencoba melakukan negosiasi kepada Tully. Go away! Okay, now, sir, please put down the gun. Has so much potential. Are you I'm smarter coming than out! What the hell are you doing, Tully? You got me out here in this shit. Look, how many times I... Oh, great. He's standing in the way. Now I can't even get a shot. Agar Tully tidak buka mulut dan membongkar penyamarannya, Miles meminta agar Tully berpura-pura tertangkap dan dipenjara selama 1 hari saja. Dengan imbalan, Miles akan memberikannya sejumlah uang. That gun! No! Don't just hurt a little bit. Melihat keberanian dan keberhasilannya yang bisa menangkap perampok itu dengan relatif mudah, membuat Carlson dan salah seorang polisi yang bernama Ucok begitu kagum kepada Miles. Di kantor, Rizzo memanggil Miles ke ruangannya. Rizzo terlihat curiga karena ia tidak pernah mendengar keberadaan Miles. Miles mengatakan jika ia sedang berada di dalam sebuah misi penyamaran yang sangat rahasia. Melihat semua pencapaian yang dilakukan Miles 1 hari ini, ditambah semua prestasi yang tertera di berkasnya, membuat Rizzo yakin untuk mengangkat Miles menjadi seorang kepala detektif. Hal ini tentu saja membuat Miles sedikit cemas. Menyadari jika ia tidak memiliki banyak waktu, Miles langsung memasuki saluran udara untuk mencari keberadaan berliannya. Di tengah jalan, Miles malah melihat salah seorang polisi yang sedang melakukan percolayan duniawi. Setelah menelusuri saluran itu, Miles mendapati jika berlian curian mereka sudah tak lagi berada di sana dan hanya meninggalkan bekas perekatnya saja. Saat keluar, Miles malah berjumpa dengan polisi yang ia lihat sedang melakukan ritual colai tadi. Pleasure to meet you. Di tempat lain, Paman Ijol didatangi oleh Dick, rekan Miles dan Tully ketika mereka melakukan aksi perampokan berlian sewaktu dulu. Dick menanyakan keberadaan Miles kepada Paman Ijol. Lewat berkas-berkas buatan Paman Ijol, Dick mengetahui jika sekarang Miles menyamar menjadi seorang polisi. Bagi yang lupa, Dick adalah rekan Miles yang ingin mengambil berlian itu untuk dirinya sendiri. Ia juga adalah pria yang membunuh salah seorang rekan mereka yang bernama Eddie. Pada suatu malam, Miles berusaha untuk mencari keberadaan berlian curiannya di dalam kantor polisi dengan menggunakan sebuah mobil remote control yang ia tempatkan di saluran udara. Di tengah pencariannya, Miles malah masuk ke ruangan tempat Rizzo sedang melakukan rapat dengan para anak buahnya. Sialnya, Miles malah diberi pertanyaan mengenai beberapa istilah dalam kepolisian yang tentu saja tidak ia ketahui. What do you think about the P-31? P-31? What do you think? I think it's a piece of shit. People think we should scrap the P-31. It's out of there. P-31, out of there. No more. Gone.
Tetapi dengan kejeniusannya, Miles malah membalikkan pertanyaan-pertanyaan itu ke orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Setelah itu, Miles kembali melakukan pencarian dan berhasil menemukan berlian curiannya. Tiba-tiba saja, Carlson masuk ke ruangannya. Carlson mengatakan bahwa ia tidak menemukan apapun tentang Miles di data kepolisian. Tak hanya itu, nomor rencana Miles juga tidak terdaftar di database mereka. Untuk menutupi penyamarannya, Miles beralasan bahwa ia adalah seorang polisi rahasia yang sedang berada di dalam misi untuk membongkar tindak korupsi yang berjalan di kantor mereka. Dengan polos dan lugunya, Carlson malah percaya-percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Miles itu. Ketika melanjutkan pencarian, lagi-lagi Miles mendapatkan gangguan. Kali ini, Rizzo menugaskan Miles untuk melakukan penyelidikan terkait barang prasejarah milik museum di bandara yang telah dicuri. Sesampainya di bandara, pihak FBI sudah mengambil alih TKP. Tanpa pikir panjang, Miles langsung menerobos masuk dan bertemu dengan salah satu agen FBI yang bernama Agent Gray. Miles dan Agent Gray memiliki pemikiran yang saling bertolak belakang. Merasa jika mereka mengganggu proses penyelidikannya, Agent Gray meminta Miles dan teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Miles, Carlson, dan Uco mengutarakan keluhan mereka tentang sifat sombong para agen FBI tadi. Kemudian, Miles yang sudah berpengalaman di dunia kriminal mengatakan bahwa kasus itu bukanlah pencurian barang-barang kuno, melainkan penyeludupan narkoba. Sebab barang-barang prasejarah itu tidak ada yang hilang. Barang-barang prasejarah dan narkobanya dikirim dalam satu paket. Namun, para pengedar hanya mengambil narkobanya saja dan meninggalkan barang-barang kuno tersebut. Itu semua dilakukan sebagai bentuk pengalihan yang dibuat oleh para pengedar demi mengelabui pihak kepolisian. Miles menyarankan agar mereka mencari sebuah truk milik para pengedar yang disamarkan menjadi truk bea cukai. Lantas, Carlson langsung meminta bantuan tim udara untuk menemukan truk yang dimaksud oleh Miles. Seusai mengetahui keberadaannya, mereka langsung bergegas untuk mengikuti truk tersebut. Setelah berhasil menyusul truk itu, Uco dan Carlson langsung membuka bagian belakang truk dan menemukan dua orang yang menjaga narkoba seludupan mereka. Sementara itu, Miles diminta untuk mengejar sang supir yang hendak melarikan diri. Seusai melakukan aksi kejar-kejaran, Miles pun berhasil menangkap supir yang membawa narkoba seludupan itu. Atas keberhasilannya mengungkap kasus tersebut, Miles mendapatkan begitu banyak pujian dari teman-temannya sesama polisi. Di kantor, Rizzo meminta Miles untuk segera menginterogasi supir truk yang ia tangkap. Di ruang interogasi, Miles langsung menghajar supir truk itu. Di luar, Carlson dan Uco lagi-lagi begitu kagum dengan cara kerja yang dilakukan oleh Miles. Lalu, Miles masuk ke ruang barang bukti. Akhirnya, semua pencarian Miles selama ini membuahkan hasil. Berlian curiannya berada tepat di dalam saluran udara di ruangan itu. Tetapi sialnya, Miles malah menjatuhkan berlian tersebut ke dalam tumpukan narkoba ketika Rizzo masuk ke ruangan itu. Yang lebih sialnya lagi, FBI hendak membawa narkoba itu ke lab mereka. Lagi-lagi, selalu saja ada halangan ketika Miles ingin mendapatkan berlian curiannya. Agent Gray mengatakan jika narkoba itu milik Jean LaFleur, seorang gembong narkoba kelas atas yang sudah diincar FBI sejak lama. Di awal, Miles yang ingin mengambil berliannya meminta agar para polisi saja yang menyimpan narkoba itu. Namun, Agent Gray dan Rizzo malah menunjuk Miles untuk menyamar menjadi kurir yang akan membawa narkoba itu kepada Jean LaFleur agar para polisi bisa menangkap sang gembong narkoba tersebut. Agar penyamarannya berhasil, Agent Gray meminta Miles untuk bertingkah menjadi seorang kriminal sungguhan. Mulai dari penampilan, cara berpikir, hingga cara berbicaranya. Miles yang sebenarnya memang seorang kriminal, tentu saja bisa melakukannya dengan sangat mudah. Bagi yang lupa, seperti yang sempat saya sebutkan di awal video, di sini Miles menyamar menjadi polisi dengan nama Malone. Demi bisa meyakinkan Jean LaFleur, sang gembong narkoba, Miles dipasangkan dengan pengemudi truk yang merupakan kurir Jean yang ia tangkap sebelum ini.
Tentu saja, mereka berdua berada dalam pengawasan polisi dan juga FBI. Tak disangka, ternyata Dick diam-diam sudah mengikuti Miles dari belakang tanpa diketahui. Sesampainya Miles di gudang penyimpanan, tempat Jean LaFleur akan mengambil narkoba seludupannya, Miles langsung mencoba untuk mengambil berliannya yang masih berada di tumpukan narkoba-narkoba tersebut. Tepat ketika Miles sudah mendapatkan berliannya, tiba-tiba Tully datang entah dari mana. Tak lama, Dick juga sampai di tempat itu dan berhasil mendapatkan berlian curian mereka. Saat Dick akan menembak Miles, tiba-tiba truk itu dibawa oleh sebuah kren magnet menuju tempat Jean LaFleur berada. Begitu sampai, para anak buah Jean meminta mereka untuk keluar. Agar tidak dicurigai, supir Jean mengatakan bahwa ia yang mengajak Miles berserta Tully dan Dick bersamanya. Jean menaruh curiga kepada Miles. Sebab meskipun Miles terlihat seperti seorang kriminal sejati, Jean bisa mencium aroma polisi dari dirinya. You better tell us the truth. He's a cop. Jika Miles benar-benar seorang kriminal dan bukan seorang polisi, Jean memintanya untuk menembak Dick. Tanpa ragu, Miles langsung menembak lengan Dick. No problem. Kill him. Well, you didn't say that. You just kill him. Ketika Miles hendak menembak Dick lagi, tiba-tiba para polisi dan FBI yang tadi mengawasi datang menyerbu tempat itu. Akibatnya, aksi tembak-tembakan pun terjadi di antara para anak buah Jean melawan FBI dan para polisi. Di tengah kekacauan itu, Miles melihat Dick yang hendak melarikan diri dan langsung mengikutinya. Di belakang, para polisi juga ikut mengejar truk yang berisi Miles dan Dick. Uco mencoba melumpuhkan truk yang dikendarai oleh Dick, namun sayang ia malah gagal. Aksi kejar-kejaran itu membawa mereka sampai ke sebuah perbatasan wilayah menuju Meksiko. Agent Gray memberitahu jika mereka tidak memiliki otoritas untuk mengejar tersangka di luar perbatasan. Untuk menghentikan laju truk tersebut, para penjaga perbatasan menggunakan sebuah alat seperti yang dipakai oleh polisi bintang 4 di game Need for Speed Most Wanted yang entah apa namanya. Sesampainya di perbatasan, Agent Gray memberitahu jika mereka tidak boleh mengejar tersangka hingga masuk ke wilayah Meksiko. Namun Miles tidak memperdulikannya dan langsung mengejar Dick. Dick yang ban kendaraannya sudah hancur akibat terkena perangkap polisi sebelumnya, tentu saja dapat terkejar oleh Miles dengan mudah. Kemudian, Miles pun berhasil menjatuhkan truk yang Dick kendarai. Miles dan Dick saling menodongkan pistol ke satu sama lain. Di sini, Miles mencoba melakukan negosiasi dengan Dick, di mana jika Dick mau berpura-pura tertangkap oleh Miles, Miles akan memberikan bagian dari uang penjualan berlian hasil curian mereka kepada Dick. Karena tidak punya pilihan lain, Dick dengan terpaksa memberikan berlian curian itu kepada Miles. Sayangnya, ketika Miles berbalik arah, Dick berniat menembak Miles. Untung saja, Miles menyadari hal itu dan langsung menembak Dick hingga tewas. Setelah semuanya berakhir, para FBI ingin berbicara kepada Miles untuk meminta beberapa keterangan. Namun Rizzo, sang kepala polisi, sekaligus atasan Miles menahan mereka. Setelah para FBI pergi, Rizzo menanyakan tentang identitas Miles yang sebenarnya. Sebab, setelah melakukan penyelidikan, Rizzo tidak berhasil menemukan identitas Miles di database kepolisian manapun. Miles yang panik mendapatkan sebuah ide dan mengaku sebagai seorang federale yang sedang melakukan misi penyamaran, di mana federale sendiri adalah seorang polisi dari Republik Demokrat of Mexico. Miles pun mengucapkan kalimat perpisahan kepada teman-temannya. Untuk meyakinkan mereka jika ia memang benar-benar orang Meksiko, Miles mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Meksiko. Tango el gato, los pantalones. Setelah Miles memasuki perbatasan, Carlson dan Uco mencoba mendatanginya. Carlson memberitahukan jika ucapan bahasa Meksiko yang digunakan oleh Miles tadi salah. Tak disangka, ternyata selama ini Carlson yang polos dan lugu itu mengetahui identitas Miles yang sebenarnya.
Carlson menggunakan cara berpikir seorang kriminal dan mengetahui jika tujuan Miles masuk ke kantor polisi adalah untuk mengambil berlian curiannya. Setelah mengetahui semua kejahatannya, Carlson mengatakan jika mereka tidak bisa menangkap Miles. Dengan alasan, Miles sudah melewati perbatasan dan berada di wilayah Meksiko. Hal tersebut membuat Miles begitu senang. Exactly because I'm a call. Yeah. I love this. Miles pun berterima kasih kepada Ucok dan Carlson karena mereka tidak menangkapnya. Kemudian, Miles berjabat tangan dengan mereka dan berlari bersama berlian curiannya dengan sangat bahagia. Lalu, film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.